penyesalan. Ya. Tindakan-tindakan yang kita lakukan, yang kemudian kita apa? Sesali. Tadinya kita percaya, tapi kemudian kita menjadi tidak percaya. Kita memilih untuk tidak percaya. Kita memilih untuk keluar dari iman. Akan ada satu saat kita akan menyesal. Jadi, Yerusalem baru telah Tuhan siapkan ya kepada kita yang menyesal dan kemudian apa? Bertobat. Tapi orang-orang yang tidak masuk dalam Yerusalem baru, mereka hanya mati, mungkin ujung-ujungnya hanya mati di penyesalan, tidak mau bertobat. Itulah pentingnya, saudara. Kita mulai bertobat saat ini. Bertobatlah saat ini. Pelajaran kita kemudian katakan, bacalah Wahyu 21 ayat 8 tentang nasib mereka yang menghadapi kematian kedua. Ya, ada Alkitab berbicara tentang ada dua kematian. Kematian yang pertama oleh sebab upah dosa. Karena saya dalam kehidupan dunia berdosa. Saya walaupun nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Saya yang sudah menerima Yesus, sudah percaya dan sudah diselamatkan. Jika saat Yesus datang, saya sudah mati lebih dahulu atau saya tidak hidup sampai waktu Yesus datang di kali yang kedua. Maka saya akan mati. Saya akan mati tapi itu kematian yang pertama oleh sebab upah dosa. Tapi janganlah kita mati dari kematian yang kedua. Yaitu bukan. Yang pertama adalah kematian oleh akibat dosa, penyakit dan lain sebagainya. Tapi janganlah kita mati oleh sebab kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah upah dosa. Upah dosa itu ya dibedakan dengan akibat dosa. Upah dosa itu menyebabkan kematian kekal, kebinasaan kekal. Jadi mereka akan orang-orang yang jahat akan menghadapi kematian kedua. Saat Yesus datang, mereka akan mengalami kematian pertama. Lalu setelah kerajaan 1000 tahun, kita sudah pelajari, pada saat surga turun, Yerusalem baru turun dari surga, mereka akan dibangkitkan kembali, mencoba untuk menyerang kota Allah, tapi pada saat mereka mau menyerang kota Allah, api akan menghanguskan mereka. Itulah kematian yang kedua. Jadi nasib akan dihadapi oleh orang-orang yang binasa, orang-orang yang tidak bertobat, pada saat kematian kedua, kematian kekal. Nah, dosa mana yang digambarkan di sini yang tidak dapat diampuni oleh Yesus? Dosa apa itu ya? Dosa apa? Mengapa orang-orang ini hilang ketika beberapa yang telah melakukan yang sama diselamatkan? Kita semua mungkin pernah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kematian kedua di Wahyu 21 ayat 8 ini. Tapi kenapa ada perbedaan di antara kita dan mereka? Inilah pertanyaan pelajaran sekolah sahabat kita ya. Nah, ini kita baca dulu. Wahyu 21 ayat 8 katakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang bersinah, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, apa artinya? Kok cuma sedikit sekali tuh orang, cuma orang keji. Oh, saya bukan orang keji. Orang pembunuh, saya tidak membunuh. Orang yang sundal, oke, saya tidak bersundal. Mungkin saya tidak bukan tukang sihir, saya bukan penyembah berhala dan semua pendusta. Tetapi mungkin ada yang saya lakukan yang lainnya. Mungkin ya, saya tidak menghormati orang tua saya. Tapi loh, pendeta ini kok menghormati orang tua ini kok tidak dimasukkan? Berarti kalau saya tidak menghormati orang tua saya, berarti it's okay ya, saya tidak akan pernah dibinasakan ya. Nah, mari kita lihat. Kenapa Wahyu 21 ayat 8 ini berbicara tentang tidak sepertinya tidak lengkap itu. Apa maksudnya? Nah, kalau kita lihat Wahyu 21 ayat 8 ini ada perbandingan dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Terus terang saja, firman Tuhan berbicara tentang adanya kelompok yang akan apa? Diselamatkan. Wahyu 14 ayat 12. Ini berbicara tentang kelompok yang akan diselamatkan. Wahyu 14 kita akan pelajari sepanjang triwulan yang akan depan ini tentang pekabaran 3 malaikat. Ini salah satu ya akhir dari pekabaran 3 malaikat menyatakan bahwa ada orang-orang yang akan menolak Tuhan dan orang-orang yang akan mengikut Tuhan. Yang mengikut Tuhan itu apa ciri khasnya? Wahyu 14 ayat 12 katakan apa? Yang penting di sini adalah ketekunan. Ketekunan orang-orang yang kudus. Orang-orang kudus yang tekun, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, kalau Anda lihat gambar tulisan ini ya, yang ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang merah sekali ya. Kenapa? Karena inilah kontrasnya. Wahyu 14 ini dapat kita kontraskan dengan Wahyu 21. Orang yang benar yang akan masuk dalam kerajaan Tuhan dan orang yang tidak benar.
Tentu saja yang masuk dalam kerajaan surga itu tentu orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Tetapi bukan berarti kalau kita sudah menerima Kristus, menerima kasih karunia-Nya, bukan berarti langsung kita bebas berbuat dosa. Bukan ya. Itulah sebabnya ini dikatakan apa ya? Yang penting ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, apa artinya orang yang tekun? Orang yang tekun itu orang yang terus konsisten mempercayai kebenaran. Ya, mereka bukan orang-orang yang pada saat diancam, pada saat ada pengancaman, ancaman, dicoba untuk dibunuh, lalu menjadi takut, lalu kemudian apa? Lalu kemudian mereka apa? Melepaskan kepercayaan mereka. Jadi ketekunan di sini dikontraskan dengan orang-orang penakut. Yang kemudian, orang-orang penakut ini, yang tidak tekun ini, mereka orang yang tidak percaya. Mereka tidak percaya, Tuhan bisa nggak Tuhan selamatkan saya nih ya? Tuhan saya bisa selamatkan. Itulah sebabnya mereka tidak memiliki iman kepada Yesus. Mereka tidak percaya. Iman artinya tidak percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan orang-orang keji, pembunuh, sundal, penjina, tukang sihir? Itu memiliki ilah-ilah lain ya. Tidak memiliki penyembah-penyembah berhala. Itu kan semua berhubungan dengan 10 firman Tuhan ya. Penyembah-penyembah berhala, jangan ada padamu apa ilah lain, jangan membuat patung ukiran untuk kamu sembah dan lain sebagainya, jangan kamu berdusta, jangan kamu bersinah, jangan kamu membunuh. Itu adalah 10 firman Tuhan ya. Jadi Wahyu 14 ayat 12 adalah jawaban kepada orang-orang yang dikatakan akan mengalami kematian kedua di Wahyu 21 ayat 8. Ada begitu banyak umat-umat manusia saat ini. Banyak umat manusia yang pada mulanya sudah memiliki iman kepada Yesus. Sudah percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak tekun. Pada saat mereka diancam, kamu akan kehilangan pekerjaanmu kalau kamu tidak bekerja pada hari Sabat. Jadilah mereka takut. Ya. Tidak bertekun dalam iman mereka. Tidak secara konsisten. Secara konsisten menuruti perintah Allah. Jadilah mereka tukang pendusta, jadilah mereka tukang bersundal, pembunuh, yang tidak menurut 10 hukum Tuhan. Jadi pada akhirnya mereka yang tadinya percaya akan menjadi tidak percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan berbicara bagaimana ada orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Tuhan, tapi pada saat Yesus datang, Yesus bilang, tidak semua kamu yang menyebut namaku Tuhan, atau melakukan tanda mujizat dan lain sebagainya akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Ada yang dipisahkan oleh Yesus. Matius 25 ayat 31-32. Anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dia. Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari apa? Kambing. Ada orang-orang yang dipisahkan. Dan pada saat itu mereka kaget. Tuhan, kok kami tidak pernah tahu kamu. Yesus kemudian kalau Anda baca ayat ini ya. Yesus katakan pada waktu aku telanjang, kamu beri pakaian, pada aku lapar, kamu beri aku minum. Kapan kami buat itu? Kami kan tidak pernah melihat engkau. Ya. Pada saat kamu tidak melakukan pada yang kecil. Dengan kata lain, ada begitu banyak pengikut-pengikut Tuhan yang tadinya mengaku sebagai pengikut Tuhan, tapi tidak menurut Tuhan. Ya, tidak melakukan yang terbaik kepada sesamanya dan kepada Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Dan mereka pada akhirnya akan tidak masuk dalam kerajaan surga. Akan menyesal. Begitu hebat penyesalan mereka ya. Terus sebabnya Wahyu 6 ayat 16 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang menyesal ini ya. Menyesal. Kami sudah tahu itu kebenaran. Kami sudah dengar itu. Pembahasan firman Tuhan membahas tentang kebenaran untuk menurut. Ya, apa? Supaya kita tetap setia kepada Tuhan, bertekun pada Tuhan. Menuruti kehendak Tuhan bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita harus menjadi umat-umat yang menurut. Ya. Tapi pada saat itu, sudah terlambat. Dan Wahyu 6 ayat 16 katakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan berkata kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami daripada dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba. Penyesalan. Ya. Tindakan-tindakan yang kita lakukan, yang kemudian kita apa? Sesali. Tadinya kita percaya, tapi kemudian kita menjadi tidak percaya. Kita memilih untuk tidak percaya. Kita memilih untuk keluar dari iman. Akan ada satu saat kita akan menyesal. Ya, umat manusia sudah membahas banyak tentang penyesalan ini ya. Psikologi
Ya, psychology of regret, orang-orang yang menyesal. Katakan apa? Regret ya. Penyesalan adalah apa? Penyesalan adalah keadaan atau keadaan pengetahuan atau kognitif, pengetahuan atau emosional yang negatif yang menyebabkan apa? Menyebabkan kita menyalahkan diri kita sendiri dari hasil yang buruk. Hasil yang buruk ya. Merasakan kehilangan atas atau kesedihan dari apa yang mungkin seharusnya terjadi, seperti orang-orang tadi, aduh seharusnya kami masuk dalam kerajaan Tuhan, atau pada setelah kerajaan 1000 tahun penyesalan yang terbesar mereka, kenapa kami tidak masuk berada dalam kota Yerusalem baru itu. Kesedihan dari atas apa yang seharusnya dapat terjadi tetapi tidak terjadi kepada kita. Cukup menarik ya. Kalau Anda baca artikel ini sedikit hanya sebagai footnotes ya, bahwa penyesalan ini seringkali ini dari segi bukan segi rohaninya tapi segi duniawi, dari segi duniawinya ya, dikatakan bahwa lebih banyak penyesalan itu dimiliki oleh wanita daripada pria. Lebih banyak yang menyesal, pria itu penyesalannya itu tidak sebanyak wanita menurut artikel ini kalau Anda baca ya. Lalu orang-orang yang di negara barat, orang-orang di negara barat itu lebih banyak menyesal daripada orang-orang di negara timur seperti Indonesia, Afrika. Kenapa? Karena di Indonesia kita seringkali keputusan-keputusan kita itu bukan keputusan pribadi sendiri, tapi keputusan kolektif, keputusan bersama. Sehingga pada saat tidak terjadi, ya itu bukan salah saya, ini salah kita semua ya. Jadi kita bagi-bagi penyesalan kita, mungkin demikian ya. Itulah sebabnya. Yang di barat lebih individualistik daripada kita di timur yang kolektif. Lalu kalau penyesalan yang terjadi, penyesalan jangka pendek, dan biasa ini berhubungan juga dengan pelajaran kita ya. Orang-orang yang penyesal dalam jangka pendek, umumnya kalau itu penyesalan saya itu apa yang terjadi 1 tahun lalu atau cuma 1 bulan lalu, itu biasanya terjadi oleh sebab penyesalan dari apa yang telah saya buat. Aduh, saya telah buat kesalahan kepada ini, kepada itu ya. Itu kalau penyesalan jangka pendek yang 1 tahun lalu. Tapi kalau penyesalan itu sudah terjadi lebih dari 1 tahun, udah 10 tahun lalu yang saya buat, yang 20 tahun lalu, itu biasanya bukan karena apa yang telah saya buat, tetapi apa yang tidak saya buat. Apa yang penyesalan jangka panjang adalah apa yang tidak saya buat. Ya. Dan menurut artikel ini ada unsur yang positif. Kalau itu penyesalan itu jadi pelajaran bagi kita, maka kita akan apa? Dan ada perubahan. Tapi kalau kita seringkali terjerumus terus-menerus dalam penyesalan, maka kita tidak maju-maju. Ada mental health juga yang terganggu. Jadi obatnya, kalau sudah terjadi 20 tahun lagi, apa yang Anda mau buat? Ya, Anda mau buat. Lagi ya. Nggak usah lagi kita pusing-pusing. Kenapa? Karena banyak orang menyesal. Misalnya, statistik, ini bukan dari artikel tadi ya, statistik menunjukkan bagaimana penyesalan yang paling tinggi itu dari segi apa? Kalau Anda baca artikel secara lengkap, regret biasanya orang Amerika itu dari masalah romantis. Aduh, kenapa saya tidak kawin dengan pacar saya dulu? Aduh, kenapa ini? Lebih baik saya daripada istri saya sekarang ini, pacar saya dulu. Itu penyesalan di Amerika yang umumnya nomor 1 itu yang merah itu yang nomor 1 ya. Karena menyesal sehubungan dengan masalah romantis mereka masa lalu. Ya padahal kalau Anda pikir, Anda mungkin berpikir, oh saya mungkin lebih bagus kalau saya punya kawin dengan pacar saya yang pertama daripada istri sekarang atau suami sekarang ini. Belum tentu ya saudara ya. Belum tentu keadaan Anda lebih bagus kalau Anda menikah dengan pacar yang pertama. Mungkin keadaan Anda lebih orang Manado bilang lebih soe. Gitu ya. Jadi jangan pikir-pikir yang sudah terjadi waktu lalu. Hidupilah kehidupan yang saat ini Anda miliki. Ya. Let go and let God. Nggak usah pikir-pikir. Ya. Nggak usah lihat-lihat itu di Facebook, itu mantan-mantan pacar itu ya. Dan kata lain. Itu udah lewat. Ya, nggak ada gunanya. Karena pada saat ini mungkin Anda masih kuat pikir-pikir tentang, waduh kalau saja saya apa, kalau saya menikah dengan pacar yang pertama. Kenapa? Karena pada saat Anda menjelang kematian, ini ada seorang nurse, seorang perawat yang bernama Bronnie Ware, dia menulis satu buku, perawat, dia merawat orang-orang yang biasa hampir mati ya, dan dia menulis buku dari hasil interviewnya, observasinya orang-orang yang hampir mati. Dan orang-orang yang hampir mati, katakan apa? Sehubungan dengan penyesalan utama mereka ini bukan karena mereka tidak kawin dengan pacar pertama, bukan. Penyesalan pertama adalah kalau saja saya memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan yang benar untuk diri saya sendiri, dikatakan ya. Jadi dengan lain, seringkali orang menyesal pada saat mereka mau mati, masa tuanya, aduh kalau saja kehidupan saya melakukan apa ya, yang betul-betul saya cintai untuk saya lakukan ya. Gantinya saya hanya melakukan atau memiliki satu pekerjaan yang dituntut oleh masyarakat, dituntut oleh orang tua, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang yang betul-betul saya cintai, jadi itu yang pertama, penyesalan yang pertama. Kalau saja saya lebih jujur dengan diri saya sendiri.
Lalu yang kedua, kalau saja saya tidak bekerja terlalu keras, saya terlalu banyak bekerja keras sampai-sampai tidak punya waktu untuk keluarga, seperti begitu ya. Saya terlalu bekerja terlalu keras, sampai-sampai teman-teman saya pun saya abaikan dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, kalau saja, yang dikata, I wish I had the courage to express my feeling. Kalau saja saya lebih jujur dalam diri saya seperti poin pertama. Yang ketiga, kalau saja saya lebih memiliki kejujuran dengan untuk mengungkapkan perasaan saya. Nggak usah takut disalahin sama orang gitu, dipersalahkan dan lain sebagainya. Yang poin keempat, banyak orang menyesal menjelang kematian karena dikatakan apa? Aduh, kalau saja saya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan sahabat-sahabat saya. Nah, sehubungan dengan poin keempat ya. Satu hal yang sangat memberikan penyesalan yang mendalam bagi saya dan istri saya sehubungan dengan sahabat kami Dr. Jerry ya, Dr. Jerry Saraswati, karena dia sudah memberikan clue, dia tidak suka mengganggu orang, tapi dia memberikan clue, pendeta, saya ada sakit, ini dia bicara istri saya, ibu pendeta, atau saya ada sakit, jadi kita sudah mendengar, tapi kita pikir dia orangnya kuat ya, mudah-mudahan. Kalau saja kami tahu bahwa keadaannya begitu parah, mungkin istri saya dapat pergi untuk mengunjungi dia ya di menjelang waktu saat-saat terakhirnya dan lain sebagainya. Jadi itulah seringkali menjadi penyesalan kami kalau saja kita memiliki waktu yang lebih banyak dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Nah, itulah penyesalan yang nomor 4 dan poin yang kelima dikatakan di dalam pelajaran ini, I wish I had let myself be happier. Kalau saja saya membuat hidup saya itu lebih berbahagia. Lihat ternyata saya tidak memiliki misalnya hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kalau kita ulang-ulangi, itu hubungan dengan Tuhan itulah yang justru membawakan kebahagiaan. Tapi seringkali kita lebih memilih untuk hal-hal duniawi daripada surga. Itulah kurang lebih 5 poin ini. Itulah sebabnya satu statement dari dikatakan apa? Pada hari terakhir Anda di dunia, bagaimana Anda jadinya, the person you become, apa yang Anda telah terjadi dalam diri Anda, will meet the person you could have become. Jadi bagaimana kenyataan Anda dengan bagaimana Anda seharusnya yang diidam-idamkan itu bertemu. Pada saat itu kenapa? Kan adanya penyesalan demi penyesalan. Aduh, kalau saja saya Kalau saja saya bikin ini, bikin itu ya. Janganlah kita sampai menyesal. Kita tidak dapat masuk ke dalam mesin waktu yang dapat pindah untuk merubah masa lalu kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Kita tidak dapat menurunkan waktu. Satu jam yang lalu itu tidak bisa peristiwanya itu kita putar kembali. Kita tidak bisa meriset kehidupan kita, saudara. Tidak bisa kita riset. Pepatah Indonesia katakan nasi sudah menjadi apa? Nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Satu puisi yang saya sangat sukai yang ditulis oleh Louisa Fletcher. Ya, saya sering kali ulang-ulangi puisi ini. The Land of Beginning Again. Louisa Fletcher katakan, I wish there were some wonderful place. Aku berharap, aku mengidamkan adanya beberapa tempat yang indah. Tempat yang indah yang bagaimana yang dia idamkan? The Land of Beginning Again. Tanah permulaan baru lagi. Where all our mistakes and all our heartaches, di mana semua kesalahan, semua sakit hati kita, dan semua kesedihan kita yang parah bisa jatuh seperti mantel lusuh tua di gantungan batu. Gampang Anda tanggalkan, gampang Anda keluarkan dari dalam tubuh Anda untuk Anda gantung di pintu. And never, pakaian lusuh tersebut tidak akan pernah dipakai lagi. Jangan sampai kita menyesal, saudara. Ya, jangan sampai kita menyesal. Nah, pada saat Anda berbicara, pendeta Rantum bicara tentang jangan kita menyesal. Pendeta di Alkitab aja Allah saja sering menyesal. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Kenapa? Ya ini misalnya pendeta, ayat ini Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Allah yang berfirman ya, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung di udara, sebab aku menyesal. Waduh, apakah Tuhan telah salah ambil tindakan? Apakah Tuhan telah mengambil satu tindakan yang salah? Yaitu dia telah menjadikan mereka dan sekarang dia menyesal. Kita seringkali melihat bagaimana Alkitab ditulis dengan bahasa manusia, anthropomorphism, supaya dapat menggambarkan keadaan manusia, walaupun itu bahasa yang terbatas. Karena dalam keberdosaan kita memiliki bahkan bahasa yang terbatas. Ya, aku menyesal itu dalam bahasa aslinya sorry, bahasa Inggrisnya sorry atau regret, atau seperti bertobat ya dari kata nakham, bahasa Ibraninya. Yang berarti artinya apa?
menyesal, menghibur diri sendiri, atau mendesah. Jadi kata nakam ini seperti, sebab aku, seperti begitu ya, Tuhan mendesah Tuhan. Aduh. Artinya menunjukkan hati Tuhan yang sedih saat dia menyaksikan arah manusia, arah kehidupan manusia yang manusia tujui. Seperti kita ya, kita sudah lebih tahu dari anak-anak kita bagaimana kehidupan di dalam dunia ini. Tapi kita tahu, pilihan anak-anak kita ini sudah salah. Kita sudah ngomong, mereka tidak mau mengerti. Kita sudah bilang, mereka nggak mau dengar. Ujung-ujungnya karena ya di Amerika kita tidak bisa paksa atau itu apa ya. Apalagi sudah dewasa. Jadi kita cuma bisa apa? Orang Manado bilang uru-uru dada. Jadi Allah yang menyesal adalah Allah yang mengurut dadanya. Aduh, kasihan. Aku ini maha tahu. Aku maha tahu. Kalian tidak tahu, aku maha tahu. Tapi kalian kok mau menuju ke arah yang menghancurkan diri kalian sendiri. Allah menyesal artinya aku mendesah. Aduh, kasihan. Inilah ya. Jadi beda dengan penyesalan manusia. Penyesalan Allah, dia melihat pilihan kita yang salah. Penyesalan kita melihat akibat-akibat pilihan-pilihan kita sendiri yang salah. Kita melihat, itulah sebabnya kita itu tidak memiliki kemahakuasaan seperti Allah. Kemahakuasaan Allah, dia menyesal, dia mendesah. Karena dia tahu ujung-ujungnya apa dengan kita. Tapi kita, pada saat kita melihat ujung-ujungnya kita. Seperti siapa ya? Seperti Petrus, dia bilang, Tuhan, saya tidak akan pernah menyangkal engkau. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok ya, engkau akan menyangkal aku. Dan betul itu terjadi. Markus 14 ayat 72. Setelah itu terjadi, maka menangislah Petrus dengan terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh, bahasa Inggrisnya. He broke down. Dia terjatuh dan menangis terseduh-seduh. Dia menyesal sekali. Tidak heran ya. Yesus fokus pada dia. Pada saat kita sudah pernah pelajari itu lalu ya. Kenapa? Markus 16 ayat 6 sampai 7 pada saat malaikat itu berkata kepada orang-orang yang datang, jangan kamu takut ya, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan, ia telah bangkit, ia tidak ada lagi di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa mesti tambah-tambahin? Kenapa harus Petrus itu harus dibela-belain ditambah di ayat ini? Nih Petrus ditambahkan, itu kan cuma buang-buang tinta itu istilahnya ya. Kenapa? Karena kalau malaikat itu katakan apa? Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Udah cukup. Kenapa harus lebih ditambahkan, ditekankan? Dan kepada Petrus. Apakah Petrus bukan murid-muridnya lagi? Petrus masih murid. Tetapi dia dalam penyesalannya dia sudah merasa bukan seperti apa? Penyesalan bukan seperti murid. Itulah sebabnya Yesus ingin, Allah ingin supaya Petrus yang sudah sangat menyesal tidak hanya berhenti di menyesal, tapi berbalik untuk kembali bertemu dengan Kristus di Galilea. Dia mau Petrus jangan hanya berhenti. Kenapa? Karena seringkali kita dalam kehidupan kerohanian kita berhentinya cuma di menyesal. Allah tidak ingin kita hanya menyesal. Allah ingin memulihkan kita untuk kembali kepadanya. Itulah sebabnya tidak hanya menyesal tapi harus kembali ya. Maleakhi 3:7 ya. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Allah tidak ingin kita menyesal. Allah ingin kita apa? Kembali. Allah ingin kita kembali. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati baru, suatu hati untuk mengenal aku. Ya. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Allah tidak ingin kita hanya menyesal. Allah kita ingin supaya kita berbalik kembali kepadanya. Jadi jangan pernah berhenti dengan penyesalan seperti Yudas. Yudas berhenti, tapi kemudian dia gantung diri. Dia tidak berbalik kepada Yesus. Baca Matius 27, 3-5. Tetapi penyesalan itu adalah apa? Dari tindakan salah kita, haruslah menuntun kita, bukan hanya menyesali tindakan salah kita, tetapi menuntun kita kepada pertobatan, kepada hubungan yang diperbaiki kembali dengan orang yang kita lukai, yaitu Yesus. Seperti Petrus yang kemudian kembali kepada siapa? Kembali kepada Yesus. Itulah sebabnya
2 Korintus 7 ayat 10 katakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Bahasa Inggrisnya, you will not regret it. Kamu tidak akan menyesali kalau kita memiliki pertobatan tersebut, ya. Memiliki pertobatan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi biarlah kita kita memiliki penyesalan, tapi penyesalan itu menghasilkan membawa kita untuk datang kembali kepada Tuhan, menghasilkan pertobatan. Penyesalan yang menghasilkan pertobatan. Penyesalan yang menghasilkan pertobatan. Jadi gantinya membiarkan penyesalan itu menang, seperti dalam kasus Yudas, ya. Kita dapat membiarkan Yesus mengubah kita, sehingga anugerahnya menutupi dosa masa lalu kita. Jangan hanya berhenti menyesal. Yakin, saudara. Yakin. Ya, jangan hanya berhenti menyesal. Yakin Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Seberapa besar pun dosa kita di masa lalu. Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, datang kembali kepadaku, itu akan jadi putih seperti apa? Putih seperti salju. Putih seperti salju. Jadi itulah, ya. Jadi Yerusalem baru telah Tuhan siapkan, ya, kepada kita yang menyesal dan kemudian bertobat. Tapi orang-orang yang tidak masuk dalam Yerusalem baru, mereka hanya mati, mungkin ujung-ujungnya hanya mati di penyesalan, tidak mau bertobat. Itulah pentingnya, saudara, kita mulai bertobat saat ini. Bertobatlah saat ini. Yesaya 65 ayat 17 sudah menyatakan bagaimana Yerusalem baru itu merupakan idam-idaman, ya. Idam-idaman Nabi Yesaya, orang di Perjanjian Lama. Sesungguhnya Allah sudah katakan kepada Yesaya, aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Tidak akan diingat lagi yang dahulu. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. 2 Petrus 3:13. Tetapi sesuai dengan janjinya, di Perjanjian baru, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Itulah sebabnya Wahyu kita sudah pelajari. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Waduh, pada saat saya membaca sampai bagian yang pertama, kecuali 4 kata terakhir, saya sudah senang. Tapi pada saat saya membaca yang keempat terakhir, kata-kata terakhir, saya agak sedih, saudara. Kenapa? Saya baca, laut pun tidak ada lagi. Apa laut itu berdosa? Apakah di dunia baru, di Yerusalem baru nanti, saudara, tidak ada lagi laut, ya? Padahal saya suka sekali binatang-binatang laut. Saya senang sekali melihat dokumentari tentang ikan, ya, dan lain sebagainya. Apa kok ini pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukankah laut itu sudah ada sejak semula, lalu kemudian ada terang di atas laut, lalu kemudian ada air di atas, air di bawah di hari kedua, lalu hari ketiga baru diberikan binatang, daratan dan laut dipisahkan, ya. Kenapa? Apa salahnya dengan laut, saudara, ya? Apa salahnya dengan binatang-binatang di laut? Ya, apakah Tuhan membenci ikan-ikan, ya? Oktopus, ya, yang pintar dan lain sebagainya, ada film dokumentari tentang oktopus, ya. Apakah laut tidak apa artinya? Menyesal sekali saya kalau sampai tidak ada laut di dalam Yerusalem baru, ya. Apa artinya ini? Saya sangat senang dengan ada satu artikel, saya sudah sering pernah khotbahkan ini, ya. Satu artikel yang berjudul The Eternal Weight of Glory, ya, di Christianity Today. Dia katakan menarik sekali. Saya pikir saya pernah bahas juga mungkin sedikit di sini, ya. Dikatakan dalam artikel ini bahwa seandainya saja kita bisa mendapatkan hal-hal positif dari kehidupan duniawi tanpa hal-hal negatif. Tetapi justru itulah yang ditawarkan surga. Oke? Jadi kenapa? Di dalam dunia ini seringkali dunia ini kita lihat ya? Kita mendapatkan dalam kehidupan di dunia ini, dalam kehidupan di dunia kita seringkali mengalami hal-hal yang yang negatif. Hal-hal yang negatif, tetapi dikatakan di dalam surga itu yang ditawarkan, ya, yang ditawarkan dalam surga itu adalah ketiadaan dari hal-hal yang negatif. Oke, jadi di dalam surga kita akan mengalami hal-hal yang ada kita alami dalam dunia ini, walaupun keadaan di dalam dunia itu kita akan miliki, tetapi yang negatifnya tidak akan ada. Jadi dengan kata ini poin, mari kita baca terus, ya. Di surga dikatakan, di surga, baik dosa manusia dan dominasi waktu akan tersapu. Tidak ada lagi dosa,
tidak ada lagi waktu berdosa di sini ya. Di sini, di surga, di sini maksudnya di dunia, dosa, waktu membuat bunga dan kecantikan manusia itu apa? Layu. Jadi oleh sebab dosa, kita menjadi tua. Tadinya saya banyak rambutnya, sekarang jarang rambutnya begitu ya. Jadi dosa waktu membuat bunga dan kecantikan manusia layu. Dosa dan waktu mendorong niat yang baik, menguap, gantinya saya tahu hari yang baik, saya akan buat tapi saya tidak buat. Dan dosa dan waktu memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Oleh sebab waktu, maka orang-orang tua kita akan meninggal lebih dahulu. Kalau itu secara alamiahnya, orang-orang tua kita meninggal lebih dahulu, kemudian kita, lalu kita meninggal, lalu kemudian baru anak-anak kita. Jadi itu adalah oleh sebab dosa dan apa? Waktu menurut artikel ini. Tetapi di alam semesta dikatakan, di alam semesta yang diatur oleh waktu, pernikahan yang paling bahagia pun berakhir dengan kematian. Wanita yang terindah dapat menjadi apa? Kerangka. Ya, jadi dengan kata lain, kita di dalam dunia ini, oleh sebab dosa dan waktu, kita menjadi tua dan kita menjadi mati. Tetapi di dalam dunia baru tidak ada lagi dosa. Ya, kita ada kehidupannya, kehidupan itu ada, tetapi tidak akan ada ketuaan dan kematiannya tidak ada. Kita akan hidup kekal. Di dalam dunia baru dengan kata lain, di dalam dunia baru ada hal-hal seperti kita ada, tetapi hal-hal yang negatif itu tidak ada. Hal-hal yang negatif dari sesuatu yang kita alami itu tidak ada. Jadi mari kita lihat apa contohnya. Dari artikel ini kemudian diberikan satu contoh. Misalnya, Wahyu 21 ayatnya yang pertama. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Maksudnya, ada the removal of negatif daripada laut. Ada penghapusan hal yang negatif dari laut itu yang akan dihilangkan. Apa yang dihilangkan yang negatif dari laut? Laut bagi Yohanes telah memisahkan dia di Pulau Patmos dengan umat-umat Tuhan, dengan Ibu Yesus yang dia jaga, yang ada di seberang lautan tersebut, yang ada di kota Efesus. Ya, jadi Pulau Patmos itu dekat dengan kota Efesus. Jadi dia sendirian dia di Pulau Patmos. Dia di Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos itu ada pemisah antara dia dan umat-umat percaya. Dan itu dipisahkan oleh apa? Laut. Artinya, laut seperti di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu, laut itu menjadi satu contoh daripada bangsa-bangsa yang berdosa yang keluar dari dalam laut. Ya, binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi binatang yang keluar dari dalam dosa. Laut itu melambangkan binatang atau melambangkan keberdosaan. Jadi di dalam kerajaan surga tidak ada lagi dosa. Dosa yang memisahkan saudara dan saya. Seperti dosa yang memisahkan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dengan siapa? Orang-orang percaya di Efesus. Jadi laut pun tidak ada lagi. Ada yang negatif dari laut, yaitu keberdosaan ataupun perpisahan yang dilambangkan oleh laut. Yang kemudian di dalam kerajaan surga di Yerusalem baru, perpisahan yang disebabkan oleh negatif itu tidak ada. Tetapi yang positifnya dari laut tetap ada. Ya. Yang apalagi? Ya, misalnya, ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu. Nah, seringkali orang hanya pikir, waduh, di surga nanti pendeta kita tidak akan pernah meleleh air mata. Kalau air mata itu dosa, Yesus itu telah berdosa dong waktu dia menangisi pada saat Lazarus mati ya. Tapi Yesus tidak berdosa. Dia menangis. Saya percaya dalam kerajaan surga pada saat saya melihat kembali orang-orang yang saya kasih di dalam kerajaan surga, saya akan menangis, saudara-saudara. Saya akan menangis. Ya. Saya akan menangis pada saat saya melihat wajah Yesus, saya akan menangis saat itu. Tetapi tangisan saya itu ada yang apa? Yang negatif daripada tangisan itu dihapuskan. Saya tidak akan lagi menangis dari sudut duka cita, menangis dari segi negatif, tapi tangisan saya adalah tangisan sukacita. Tangisan saya itu adalah tangisan sukacita. Itulah sebabnya saya percaya dalam kerajaan surga. Dalam Yerusalem baru kita akan tetap melihat laut. Tetapi yang negatif dari laut, laut yang memisahkan kita, laut yang bergelora, laut yang melambangkan bangsa-bangsa yang berdosa keluar dari dalam laut, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Demikian juga tangisan duka tidak ada lagi. Tetapi tangisan sukacita
akan menjadi bagian kita semua ya. Saat saya bertemu dengan saudara-saudari sekalian, waduh Pendeta Rantung, ya, kita pernah bertemu dulunya di sini dan situ. Oh ya betul saudara, saya pernah bertemu dengan Anda. Kita akan menangis dalam tangisan sukacita. Saat Anda bertemu kembali dengan anak Anda bertemu kembali dengan suami Anda, dengan istri Anda yang saat ini sudah Tuhan izinkan untuk beristirahat. Anda akan menangis sukacita, bukan duka cita. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita akan diubahkan. Ya, hal-hal yang kurang dari kita akan disempurnakan. Tidak ada lagi ketidaksempurnaan dalam diri kita. Semuanya kita disempurnakan. Ya, orang-orang yang cacat, orang-orang yang terbaring untuk 25 tahun lebih seperti Bapak Gibson akan kembali dapat berjalan, akan kembali bersuka cita. Kita semua akan diubahkan. Hanya satu seperti saya katakan tadi yang tidak akan berubah, yaitu luka di tangan Yesus. Itulah satu-satunya. Luka di tangan Yesus itu, yang lama itu ya, itu tidak akan pernah berlalu. Karena disitulah kita dapat melihat kasih Tuhan kita dinyatakan dari waktu ke waktu. Luka tersebut, ya, itu telah menjadi satu tanda. Bekas luka Yesus adalah tanda bahwa penyembuhan, bahwa keselamatan telah terjadi. Pada saat saya akan memegang luka Yesus, saya percaya saya akan memiliki tangisan sukacita. Melihat bagaimana Yesus yang mati di kayu salib. Agar supaya saya, saudara sekalian yang percaya, dapat masuk ke dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Kiranya ini menjadi pengharapan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.